Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syekh Bahauddin Naqsabandi adalah seorang wali yang sangat agung dan wali yang sangat besar. Beliau adalah seorang syekh yang menjadi nisbah daripada Tarekat Naqsabandiyah. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Huwasi Al-Bukhari. Syekh Bahauddin dilahirkan di Kasril Arifan, yaitu sebuah desa di kawasan Bukhara, Asia Tengah. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah atau bertepatan kepada tahun 1317 Masehi. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu melalui Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Semua keturunan Al-Husain di Asia Tengah dan anak benua India lazim diberi gelar Syah. Sedangkan keturunan Al-Hasan biasa dikenal dengan gelar Sayyid. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang cucunya Al-Hasan radhiyallahu an, yang artinya, sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid. Syekh Naqsaban diberi gelar Bahauddin karena berhasil menonjolkan sikap beragama yang lurus, sikap beragama yang besar, dan penuh penghayatan yang indah. Pada masanya, tradisi keagamaan Islam di Asia Tengah berada di bawah pimpinan para guru besar sufi yang dikenal sebagai khawajakan, yaitu bentuk plural dari khawaja atau koja. Dalam bahasa Persia, koja berarti para guru agung dan pembesar. Mereka pada saat itu adalah Khoja Baba Samasi. Dan dikisahkan, ketika Muhammad Bahauddin lahir, Baba Samasi melihat cahaya yang menyembur dari arah Kasril Arifan, yaitu saat pergi mengunjungi desa sebelah. Baba Samasi lalu memberitahukan kepada pengikutnya bahwa dari desa itu akan muncul seorang wali agung. Dan sekitar 18 tahun kemudian, Khoja Baba Samasi memberitahukan kepada kakek Bahauddin agar membawa anak muda itu ke hadapan dirinya. Dan pada saat itulah Baba Samasi langsung dibaiatnya dan mengangkat Bahauddin sebagai putranya. Sebelum meninggal dunia, Baba Samasi memberi wasiat kepada penggantinya, yaitu Said Amir Kulal, agar mendidik Bahauddin untuk meniti jalan suluk sufi sampai ke puncaknya, seraya menegaskan, semua ilmu dan pencerahan spiritual yang telah kuberikan menjadi tidak halal bagimu kalau kamu lalai melaksanakan wasiat ini. Begitulah pesan Baba Samasi kepada Said Amir Kulal. Maka Bahauddin pun berangkat ke kediaman Said Amir Kulal di Nasab dengan membawa bekal dasar yang telah diberikan oleh Baba Samasi. Baba Samasi menyatakan jalan tasawuf dimulai dengan menjaga kesopanan, tindak tanduk, dan perasaan hati agar tidak lancang kepada Allah, Rasulullah, dan para guru-guru. Bahauddin juga dipercaya bahwa sebuah jalan spiritual hanya bisa mengantarkan tujuan kalau dilalui dengan sikap rendah hati dan penuh konsentrasi. Inilah yang dilakukan oleh Bahauddin ketika dihentikan oleh seorang lelaki berkuda yang memerintahkan dirinya agar berguru kepada orang tersebut. Maka dengan tegas tapi sopan, ia menolak seraya menyatakan bahwa dia tahu siapa lelaki itu. Masalah berguru kepada seorang tokoh adalah persoalan jodoh. Meskipun lelaki berkuda tadi sangat mumpuni, ia tidak berjodoh dengan Bahauddin. Maka setelah tiba di hadapan Said Amir Kulal, Bahauddin langsung ditanya, mengapa menolak perintah lelaki berkuda yang sebenarnya adalah Nabi Khidir alaihissalam? Bahauddin menjawab, karena hamba diperintahkan untuk berguru kepada Tuan. Di bawah asuhan Amir Kulal, Bahauddin mengalami berbagai peristiwa yang mencengangkan. Di antaranya, beliau pernah ditangkap oleh dua orang yang tak dikenal dan dikirimkan ke makam seorang wali. Di sana dia mendapatkan lentera yang minyaknya masih banyak dan sumbunya juga masih panjang, tetapi apinya hampir padam.
Lalu Bahaudin mendapatkan ilham untuk menggerakkan sedikit sumbu itu agar aliran bahan bakar menjadi lancar. Dengan khusyuk dia melakukannya. Lalu tiba-tiba sekat pembatas antara dunia nyata dan alam barzah terbuka di hadapan beliau. Di balik tabir ruang dan waktu itu, Bahaudin mendapatkan semua mahaguru kawazakan yang sudah meninggal dunia, termasuk guru pertama, yaitu Khoja Baba Samasi. Oleh salah seorang guru mereka, Bahaudin dihadapkan kepada kepala aliran kawazakan, yaitu Khoja Abdul Khalid Fazadwani. Dari mahaguru yang agung ini, Bahaudin mendapatkan bimbingan langsung dalam meniti suluk sufi. Maka sejak saat itu, Bahaudin dikenal dengan gelar Al-Uwaisi karena mendapatkan pelajaran spiritual langsung dari seorang guru yang sudah meninggal dan tidak pernah ditemuinya di dunia. Hal ini sama dengan Uwais Al-Qarni, yaitu seorang tabi'in yang mendapatkan pelajaran spiritual langsung dari roh Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah bimbingan Amir Kulal pula, Bahaudin terus mempraktekkan semua ajaran Abdul Khalid Azadwani, sebagaimana beliau juga mempelajari dengan tekun ilmu-ilmu Islam lainnya, khususnya akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, dan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena wasiat dari Baba Samasi, tidak heran jikalau Amir Kulal memberikan perhatian khusus kepada Syekh Bahaudin. Maka setelah semua ilmu dan pencerahan spiritual yang ada pada gurunya diserap habis, Said Amir Kulal memerintahkan Bahaudin untuk mengembara seraya menunjukkan ke arah dadanya dan berkata, "Semua yang ada sumber di sini sudah habis kamu sedot, maka bergembiralah." Syekh Bahaudin kemudian belajar kepada beberapa mahaguru lain seperti Khoja Arif Dikarani dan Hakim Atta, hingga beliau menjadi mahaguru sufi terbesar yang pernah muncul di kawasan Asia Tengah. Karena di dadanya telah terukir lapas jalalah, yaitu kalimah Allah yang bercahaya, ia dikenal juga sebagai Naksaban, bahasa Persia yang berarti gambar yang berbuhul. Dan kepada beliau dinisbahkan tarekat Naksabandia, yang merupakan salah satu tarekat terbesar di dunia. Tarekat ini terbesar dan tersebar luas di Turki, Hijaz, kawasan Persia, Asia Tengah, serta anak benua India, dan termasuk ke Indonesia. Shah Naksaban muncul untuk perilaku beragama dengan mengajak kembali kepada tradisi yang hidup seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Syekh Naksaban, hakikat sebuah tarekat adalah penerapan ajaran syariat dalam wujud yang paling sempurna dan konsisten. Sementara itu, hakikat adalah terrealisasikan makam kehambaan seorang anak manusia di hadapan Allah semata. Syekh Naksaban menyatakan bahwa tasawuf adalah inti agama, dan inti terdalam dari tasawuf itu sendiri adalah murakabah, musyahadah, dan muhasabah. Murakabah adalah melupakan segala sesuatu yang selain Allah dengan hanya memfokuskan hati dan perbuatan hanya kepadanya. Musyahadah adalah menyaksikan keagungan dan keindahan Allah dalam seluruh eksistensi. Sementara itu, muhasabah adalah introspeksi diri yang terus-menerus agar tidak lalai dari jalan yang mulia ini. Dengan ketiga inti tasawuf itu, hati seorang akan terus hidup dan dihidupkan oleh zikir dan kebersamaan bersama Allah dalam setiap detak jantung dan hembusan napasnya, bahkan jika ia tidur sekalipun. Agar mencapai makam tersebut, seseorang harus menjalani pelatihan di bawah bimbingan seorang mahaguru spiritual. Dialah yang akan mengajarkan prosesi berzikir dalam hati sesuai dengan firman Allah, yang artinya, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan penuh kesungguhan dan merasa takut, tanpa mengangkat suara pada siang dan sore hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah." Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Zikir qalbi ataupun zikir khafi dalam hati dipilih karena silsilah utama tarekat ini bersambung melalui Abu Bakar As-Siddiq.
Metode zikir ini diajari oleh Rasulullah dengan berbeda dengan tarekat yang lainnya. Mana tarekat yang lainnya semuanya bersambung melalui Ali bin Abi Thalib yang diajari berzikir dengan menggunakan zikir dengan suara jahar. Zikir khafi ataupun zikir qalbu, zikir dalam hati, adalah ibadah yang terbesar yang bisa dilaksanakan dalam keadaan apapun. Zikir dalam hati yang dilakukan oleh seorang Naqsabandi menggunakan lafaz jalalah, yaitu kalimah Allah, dan la ilaha illallah yang dilafalkan dengan secara tertentu sebagaimana yang diajarkan langsung oleh seorang maha guru sufi, syekh. Dengan prosesi zikir ini, seorang Naqsabandi meniti tangga-tangga ma'rifatnya. Syekh Naqsabandi pernah menyatakan bahwa sholat adalah titian spiritual yang paling efektif bagi seorang saleh, asalkan sholatnya khusyuk. Untuk mewujudkannya, seorang yang soleh diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal baginya dan tidak pernah lalai mengingat atau bersama dengan Allah dalam kesehariannya, lebih khusus lagi saat berwudu serta takbiratul ihram. Di sisi lain, bertasawuf bagi Syekh Naqsaband adalah sebuah perilaku sosial yang positif, bukan sekedar berbudi pekerti yang luhur, melainkan juga berbuat kebajikan kepada sesama makhluk Allah. Seorang yang soleh tidak boleh merasa dirinya lebih mulia dari seekor anjing sekalipun. Dia juga selalu siap mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Bahkan, bantuan tersebut bukan sekedar diberikan dalam bentuk material semata, tetapi juga ada rohani dan spiritual. Selain itu, bertasawuf juga berarti menghormati waktu. Syekh Naqsaband pernah menegaskan dalam bahasa Persia, orang yang berakal pasti tidak suka berkawan dengan orang yang suka menunda-nunda pekerjaan jika mampu dilakukannya hari ini. Waktu harus digunakan dalam bentuk ibadah, dalam pengertiannya yang paling komprehensif, yaitu berbuat kebajikan, baik ritual maupun yang sosial, dan tidak boleh ada waktu yang berlalu sedetik pun tanpa yakin bahwa kita selalu mengingat dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bertasawuf bagi Syekh Naqsaband adalah mewujudkan ketundukan penuh kepada Nabi Muhammad SAW secara sempurna, menjalankan perintahnya, menghindari larangannya, meneladani perbuatannya, dan menghayati spiritualisnya sesuai dengan ajaran Islam menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak heran kalau banyak ulama yang mengakui bahwa tarekat Naqsabandiyah adalah saripati daripada semua tarekat sufi. Dan barang siapa yang suluknya tidak sesuai dengan ajaran Syekh Naqsaband di atas, berarti sudah keluar dari jalur yang benar meskipun mengaku sebagai pengikut beliau. Syekh Naqsaband pernah menegaskan, tasawuf adalah syariat, dan barang siapa yang mengaku sebagai pengikut tasawuf tetapi tidak menerapkan syariat, maka berarti dia telah tersesat. Syekh Bahaudin Naqsabandi adalah pemegang rantai silsilah yang ke-15 dari rantai emas silsilah Naqsabandiyah. Ia adalah samudra ilmu yang tak bertepi. Ombaknya dianyam oleh mutiara ilmu ilahi. Beliau menjernihkan kemanusiaan dengan samudra, kemurnian dan kesalehan. Beliau melepaskan setiap jiwa yang merasa dahaga dengan air yang berasal dari dukungan spiritualnya. Seisi dunia, termasuk samudra dan benua, adalah berada dalam genggamannya. Beliau adalah bintang yang berhiaskan mahkota petunjuk. Beliau mensucikan seluruh jiwa manusia tanpa terkecuali dengan napas sucinya. Cahayanya menembus setiap lapisan ketidakpedulian. Keluar biasaannya melahirkan bukti terhempasnya asa tertepis dari keraguan hati kemanusiaan. Keajaibannya yang penuh kekuatan membawa kehidupan kembali ke dalam hati setelah kematiannya dan menyiapkan jiwa-jiwa dengan perbekalan mereka bagi kehidupan spiritual di masa mendatang. Beliau terpelihara di makam busur perantara tak kala masih hidup di dalam buayan. Beliau telah menghisap nektar ilmu gaib secara terus-menerus dari cangkir ma'rifah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim seorang mujadid yang menghidupkan agama Islam dan menyesuaikan dengan zaman.
Beliau telah mengangkat hati manusia, menyebabkan mereka mengangkasa ke langit spiritual. Dan beliau juga membuat para raja-raja berdiri di pintunya. Beliau menyebarkan petunjuknya dari utara hingga selatan, dan dari timur hingga ke barat. Beliau tidak meninggalkan seorang pun tanpa dukungan surgawi, termasuk binatang-binatang liar di rimba raya. Beliau adalah Ghaus teragung, busur perantara sultan para aulia, kalung bagi seluruh mutiara spiritual yang dipersembahkan di semesta ini oleh hadirat ilahi. Dengan cahaya petunjuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat yang baik menjadi terbaik dan mengubah yang jahat menjadi baik. Beliau adalah salah satu guru dari tarekat ini, dan syekh dari mata rantai emas merupakan pembawa alur khawazakan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkannya kekuatan-kekuatan ajaib di masa kecilnya. Beliau telah diajari rahasia tarekat ini oleh guru pertama, Syekh Muhammad Baba As-Samasi. Kemudian beliau diberikan rahasia dan kemampuan dari tarekat ini oleh syekhnya, Syekh Amir Kulal. Beliau juga merupakan uwasi dalam hubungan dengan Rasulullah SAW, karena beliau dibesarkan dalam hadrat spiritual Abdul Khalid Fazadwani yang telah mendahulinya wafat lebih daripada 200 tahun. Syekh Baudin Naqsabandiyah berkata, "Tak kala aku berumur 18 tahun, aku dibawa kakekku ke kampung Samas untuk melayani Syekh Agung Tarekat Muhammad Baba Samsi yang telah memintanya. Dari awal persahabatanku dengan Syekh tersebut, aku melihat anugerah yang tak terhitung di dalam diriku dan kebutuhan yang amat sangat akan kesucian dan ibadah. Di kala itu, aku akan bangun lebih awal, yaitu 3 jam sebelum sholat fajar. Aku berwudu, dan setelah melaksanakan sholat sunnah, aku selalu bersujud memohon pada Allah dengan doa sebagai berikut. Wahai Tuhanku, berilah hamba kekuatan untuk menjalankan kesulitan-kesulitan dan sakit dari cintamu. Lalu setelah itu, maka aku menanti sholat untuk sholat fajar bersama dengan Syekh. Dan ketika beliau keluar, suatu hari beliau melihat ke arahku dan berkata, seolah-olah beliau telah bersamaku ketika aku berdoa tadi. Beliau berkata, wahai anakku, engkau harus mengubah cara berdoamu. Daripada berkata-kata, ya Allah, anugerahkanlah ridhomu pada hamba yang telah lemah ini. Allah tidak senang hambanya berada dalam kesulitan. Walaupun Allah dalam kearifannya mungkin memberi kesulitan pada hambanya untuk mengujinya, sang hamba tidak boleh meminta untuk berada dalam kesulitan. Hal ini berarti tidak menghormati Allah. Suatu hari, aku duduk bersama seorang teman dalam pengasihan khalwat. Tiba-tiba langit terbuka dan suatu pemandangan yang agung datang kepadaku. Dan aku mendengar sebuah suara yang berkata, tidak cukup bagimu meninggalkan setiap orang dan datang ke hadirat kami sendirian saja. Suara ini membuatku gemetar dan lari dari rumah itu. Maka aku berlari ke sebuah sungai di mana aku lalu menyuburkan diri. Aku mencuci pakaianku, lalu sholat 2 rakaat dengan cara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku merasa seolah-olah sedang sholat dalam hadiratnya. Segalanya begitu terbuka ke dalam hatiku dalam bentuk sekat, kasyaf. Seluruh semesta lenyap dan aku tak menghiraukan segala hal kecuali berdoa ke hadiratnya. Di awal keadaan ketertarikanku pada tarekat ini, ada suara yang pernah bertanya kepadaku, mengapa engkau ingin memasuki jalan ini? Maka aku menjawab, agar segala yang aku katakan dan aku kehendaki akan terjadi. Maka suara itu menjawab, itu mustahil. Segala yang kami katakan dan segala yang kami kehendaki, itulah yang akan terjadi. Dan aku berkata, aku tak bisa melakukan hal itu. Aku harus diizinkan untuk berkata dan untuk melakukan segala yang aku suka, atau aku tak mengizinkan jalan ini. Lalu aku menerima jawabannya, tidak bisa. Segala yang kami kehendaki untuk dikatakan dan apapun yang kami kehendaki untuk terjadi, pastilah terucapkan dan akan terjadi. Lalu aku berkata lagi, segala yang aku katakan dan segala yang aku kerjakan itulah yang pasti terjadi. Kemudian aku pun ditinggalkan sendirian selama 15 hari hingga aku menderita depresi yang luar biasa.
Setelah itu, kemudian aku mendengar sebuah suara, "Wahai Bahaudin, segala yang kau inginkan akan kami kabulkan." Maka pada saat itu aku amat bergembira. Aku berkata, aku ingin diberi sebuah tarekat yang akan memimpin semua orang yang berjalan di atasnya akan langsung menuju ke hadirat ilahi. Dan aku melihat sesuatu pemandangan yang agung dan sebuah suara berkata, "Yang kau minta telah dikabulkan." Syekh Bahauddin Naqsyabandi menyatakan, "Suatu saat aku pernah mengalami ekstasi dan tanpa akal pikiran, aku tidak sadar, berpindah dari sini ke sana, tak menyadari apa yang tengah kulakukan, sehingga kakiku robek dan berdarah karena duri. Pada saat gelap, aku merasa diriku ditarik ke rumah syekhku, Said Amir Kulau. Saat itu malam sungguh gelap, tanpa bulan dan bintang, udara amat dingin. Dan aku tak memiliki apapun kecuali sebuah jubah kulit yang sudah usang. Ketika aku tiba di rumahnya, aku menemukan beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Dan ketika beliau melihatku, beliau berkata kepada para pengikutnya, 'Bawa dia keluar. Aku tak menginginkan dia berada di rumahku.' Mereka lalu mengeluarkan aku, dan aku merasa egoku berusaha menguasaiku. Aku mencoba meracuni kepercayaanku kepada syekhku. Pada saat itu, hanya perlindungan Allah dan rahmat-Nya lah satu-satunya pendukungku dalam menerima penghinaan ini, demi Allah dan demi syekhku. Lalu aku berkata pada egoku, aku tak akan memperkenankanmu untuk meracuni kepercayaanku terhadap syekhku. Aku begitu lelah dan tertekan, sehingga aku merendahkan hati di hadapan pintu kesombongan, meletakkan kepalaku di bawah pintu rumah guruku, dan aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tak akan pindah sampai beliau menerimaku kembali. Salju mulai turun dan udara begitu dingin menembus tulangku, membuatku semakin gemetar dalam gelapnya malam. Bahkan cahaya rembulan pun tak ada untuk sedikit membuatku merasa nyaman. Aku ingat keadaan tersebut hingga aku membeku. Namun, cinta akan pintu ilahi syekhku yang ada dalam hatiku membuatku tetap hangat. Waktu subuh pun tiba, dan syekhku keluar dari pintu tanpa melihatku secara fisik. Beliau menginjak kepalaku yang masih berada di bawah pintunya. Merasakan adanya kepalaku, dengan segera beliau menarik kakinya, membawaku ke dalam rumahnya dan berkata kepadaku, "Wahai anakku, kau telah dihiasi dengan pakaian kebahagiaan. Engkau telah dihiasi dengan pakaian cinta ilahi. Kau telah dihiasi dengan pakaian yang tidak pernah aku dan syekhku kenakan. Allah senang denganmu. Rasulullah senang denganmu. Semua syekh senang denganmu. Mata rantai emas senang denganmu." Kemudian, dengan teliti dan sangat berhati-hati, beliau mencabuti duri-duri dari kakiku dan membasuh lukaku. Pada saat yang sama, beliau menuangkan ilmu pada hatiku yang tak pernah aku alami sebelumnya. Hal ini membukakan suatu pandangan di mana aku melihat diriku memasuki rahasia Muhammadun Rasulullah. Aku melihat diriku memasuki rahasia ayat yang merupakan hakikatul Muhammadiyah. Hal ini mengantarkan aku untuk memasuki rahasia dari La ilaha illallah yang merupakan rahasia dari wahdaniyah, kewujudan Allah. Hal ini lalu mengantar aku untuk memasuki rahasia asma-asma Allah dan atributnya yang dinyatakan dengan rahasia ahadiyahnya, yaitu keesaan Allah. Keadaan-keadaan tersebut tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, hanya dapat diketahui lewat rasa di dalam hati. Di awal perjalananku di tarekat ini, aku biasa berkeliaran di malam hari dari satu tempat ke tempat lainnya di pinggiran kota Bukhara, sendirian di gelapnya malam. Khususnya di musim dingin, aku selalu mengunjungi pemakaman untuk memetik pelajaran dari yang telah meninggal. Pada suatu malam, aku dibimbing untuk mengunjungi nisan Said Ahmad Al-Ghazarawa dan membacakan surah Al-Fatihah baginya. Ketika aku tiba, aku menemukan dua orang yang belum pernah kutemui sebelumnya. Mereka menungguku dengan seekor kuda. Lalu mereka menaikkanku ke atas kuda dan mengikatkan dua bilah pedang di sabukku. Mereka mengarahkan kudanya ke nisan Syekh Mazdahin.
Ketika kami sampai di tempat itu, maka kami turun semua dan memasuki makam tersebut. Lalu aku duduk menghadap kiblat dan tafakur, dan aku menghubungkan hatiku dengan hati Syekh itu. Maka selama proses meditasi tersebut, sebuah pemandangan terbuka kepadaku, dan aku melihat dinding yang menghadap kiblat tiba-tiba runtuh, sehingga singgasana raksasa muncul. Seseorang yang tinggi besar dan tak dapat dilukiskan dengan kata-kata sedang duduk di singgasana itu. Akan tetapi, aku merasa seperti mengenalnya. Kemanapun aku palingkan wajah di semesta ini, yang kulihat adalah orang itu. Di sekelilingnya terdapat berkerumunan besar yang terdiri dari syekh-syekhku, Syekh Muhammad Baba Samasi dan Syekh Said Amir Kulal. Tiba-tiba aku merasa takut dengan orang yang tinggi besar itu. Sementara, pada saat yang bersamaan, aku juga merasakan cinta terhadapnya. Aku memiliki ketakutan akan kehadirannya yang makin membesar dan cinta kasih akan kecantikan dan pengaruhnya. Dan aku pun berkata kepada diriku sendiri, siapakah gerangan manusia agung ini? Lalu aku mendengar sebuah suara di antara orang-orang di kerumunan itu. Maka mereka berkata, orang agung yang membesar kamu di jalan spiritualmu, ini adalah syekhmu. Dia melihat jiwamu manakala masih berupa atom di hadirat ilahi. Kau telah berada dalam pelatihannya selama ini. Dialah Syekh Abdul Khalid Al-Ghazadwani. Dan kerumunan orang yang sedang kau lihat ini adalah khalifah-khalifahnya yang membawa rahasia agungnya. Mata rantai emas tarekat agung ini. Kemudian Syekh tersebut mulai menunjuk kepada masing-masing Syekh dan berkata, yang ini adalah Syekh Ahmad, ini Arif Ryukuri, yang ini Syekh Ali Rimitani, yang ini Syekhmu yaitu Syekh Muhammad Baba Samasi, yang semasa hidupnya memberikan jubahnya untukmu. Apakah kau mengenalnya? Aku menjawab, ya. Kemudian beliau berkata kepadaku, jubah itu yang dia berikan kepadamu beberapa saat silam, sekarang masih ada di rumahmu. Dan dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyembuhkan banyak penderitaan dalam hidupmu. Lalu suara lain datang dan berkata, Syekh yang berada di singgasana itu akan mengajarimu sesuatu yang kau perlukan selama berjalan lewat jalan ini. Aku pun bertanya, apakah mereka akan mengizinkan aku untuk bersalaman dengannya? Mereka mengizinkannya dan membuka hijabnya. Dan aku pun mengambil tangannya. Kemudian beliau mulai menceritakan tentang suluk, perjalanan awal, pertengahannya, dan juga sampai akhirnya. Lalu beliau berkata, engkau harus membenahi sumbu yang ada di dalam dirimu, sehingga cahaya dari dalam yang tak terlihat dapat dikuatkan dalam dirimu, dan rahasia-rahasianya dapat terlihat. Engkau juga harus memperhatikan ketetapanmu, dan kau harus kukuh dalam syariah Rasulullah SAW dalam setiap keadaanmu. Engkau harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan tetap pada standar tertinggi dari syariah, dan meninggalkan kemudahan-kemudahan, dan menyingkirkan penemuan baru dalam segala bentuk ibadah, yaitu bid'ah, dan berbuatlah al-hadis sebagai kiblatmu. Engkau juga harus memiliki kehidupan syirah dan syirah para sahabatnya, dan membuat orang yang mengikuti dan membaca Al-Quran baik siang maupun malam, serta melaksanakan sholat dengan segala ibadah tambahannya, yaitu ibadah nawafil. Jangan abaikan hal sekecil apapun dari kebaikan dan perbuatan-perbuatan mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Abdul Khalid selesai, maka khalifahnya berkata kepadaku agar yakin akan kebenaran pandangan ini. Beliau mengirimkan satu tanda bagimu. Besok, pergi dan kunjungilah Maulana Samsuddin Al-Ambikuti yang akan menghakimi 2 orang. Maka katakan kepadanya bahwa si Turkilah yang benar dan si Sakkalah yang salah. Katakan kepadanya,
Kau mencoba membantu si Sakoh, namun kau salah. Perbaikilah dirimu dan bantulah si Turki. Bila si Sakoh menyangkal apa yang kau katakan, dan si hakim terus membela si Sakoh, maka katakanlah kepadanya, aku sesungguhnya memiliki dua bukti. Yang pertama, harus bilang pada si Sakoh, wahai Sakoh, engkau sedang dahaga, maka dia akan mengerti apa arti dahaga itu. Sebagai bukti kedua, engkau harus bilang kepadanya, kepada si Sakoh, bahwasanya engkau telah meniduri seorang wanita dan dia menjadi hamil, dan kau telah memiliki bayi yang telah kau gugurkan, dan kau kuburkan bayi itu di bawah pohon pinus. Dalam perjalananmu menuju Maulana Samsudin, bawalah 3 butir kismis dan lewati Syekhmu, Syekh Amit Kulal. Dalam perjalananmu menuju beliau, engkau akan bertemu dengan seorang syekh yang akan memberimu sebantal roti. Ambillah rotinya dan jangan bicara sepatah kata pun dengan syekh tersebut. Lanjutkan hingga kau menemukan sebuah karavan. Seorang petarung akan mendekatimu. Maka nasihatilah dia dan dekati dia kembali. Dia akan menyesal dan akan menjadi salah seorang pengikutmu. Kenalkanlah topimu dan bawa jubah azizan kepada Syekh Amir Kulal. Setelah itu, mereka memindahkan aku dan pandangan itu pun berakhir. Lalu aku pun kembali pada diriku sendiri. Maka hari berikutnya, aku pulang ke rumahku dan bertanya kepada keluargaku tentang jubah yang telah disebutkan dalam pemandangan itu. Mereka membawanya dan ke hadapanku dan berkata, ini telah ada di sana sejak waktu yang lama sekali. Ketika aku melihat jubah itu, keharuan pun yang mendalam melandaku. Lalu aku mengambil jubah itu dan pergi ke desa Ambikata di pinggiran Bukhara. Lalu aku menuju masjid Maulana Samsudin. Aku sholat fajar bersamanya dan kemudian aku menyampaikan tanda yang sangat membuatnya terkejut. Si Saka itu ada dan dia menyangkal bahwa si Turkilah yang benar. Lalu aku menyampaikan bukti-bukti itu kepada beliau. Dia menerima yang pertama, namun menyangkal yang kedua. Lalu aku mengajak orang-orang yang berada di masjid itu untuk pergi ke pohon pinus itu, yang ada dekat masjid. Mereka menurut dan menemukan seorang anak yang terkubur di sana. Si Saka lalu datang dan menangis serta memohon maaf atas apa yang telah dia perbuat. Namun semuanya telah berakhir. Maulana Samsudin dan orang lainnya yang berada di masjid itu benar-benar terkejut. Lalu aku bersiap untuk melakukan perjalanan keesokan harinya ke kota Nas yang telah memegang 3 kismis kering. Lalu Maulana Samsudin mencoba menahanku dengan berkata, aku sedang melihat dalam dirimu ada penyakit karena merindukan kami dan hasrat yang membara untuk menggapai ilahi. Penyembuhmu berada di tangan kami. Aku menjawab, wahai syekhku, aku adalah anak dari orang lain dan aku adalah pengikutnya. Bahkan bila kau tawarkan untuk merawatku dengan susu dari makom yang lebih tinggi, aku tak dapat menerimanya, kecuali dari seorang yang kepadanya aku berikan hidupku dan daripadanya aku mengambil baiat. Kemudian beliau terdiam dan mengizinkan aku untuk melanjutkan perjalanan. Maka aku bergerak seperti yang telah diperintahkan hingga aku bertemu dengan syekh itu dan dia memberiku sebantal roti. Aku tidak bicara dengannya, lalu aku mengambil rotinya seperti yang telah diperintahkan. Kemudian aku menemukan sebuah karapan. Mereka bertanya, dari mana aku berasal? Maka aku menjawabnya, aku berasal dari Ambikata. Mereka bertanya, kapan aku berangkat? Aku bilang, pada saat matahari terbit. Mereka terkejut dan berkata, desa itu bermil-mil jauhnya dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menempuh jarak itu. Kami meninggalkan desa itu tadi malam dan kau saat matahari terbit, namun kau telah menyusul kami. Aku melanjutkan perjalanan sehingga aku bertemu dengan seorang penunggang kuda. Lalu dia menyapaku, siapa kau? Aku merasa takut kepadamu. Maka aku katakan kepadanya, dan di tangankulah kau akan bertobat. Maka dia lalu turun dari kudanya, menunjukkan sebuah kerendahan
dan di hadapanku dan bertobat. Lalu dia melemparkan seluruh botol anggur yang ada di bawahnya. Lalu dia ikut menemaniku menemui syekhku Said Amir Kulal. Ketika aku menemuinya, aku menyerahkan jubah itu kepadanya. Maka beliau terdiam untuk beberapa saat dan kemudian beliau berkata, "Ini adalah Zubah Ajizan. Aku beritahu tadi malam bahwa engkau akan membawakannya kepadaku. Dan aku telah diperintahkan untuk menyimpannya dalam 10 lapisan penutup." Lalu beliau menyuruhku untuk memasuki ruangan pribadinya. Maka beliau mengajariku dan menempatkan zikir khafi di dalam hatiku. Beliau memerintahkan aku agar untuk memelihara zikir itu siang dan malam. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Syekh Abdul Khalid Az-Zadwani dalam pandangan itu untuk berketetapan pada cara yang sulit, maka aku memelihara zikir khafi yang merupakan bentuk zikir tertinggi. Sebagai tambahan, aku juga biasa menghadiri kumpulan murid-murid luar untuk belajar ilmu syariah dan al-hadis dan belajar mengenai sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Aku melakukannya karena pandangan itu menyuruhku demikian, dan hal ini menyebabkan perubahan besar dalam kehidupanku. Semua yang diajarkan Syekh Abdul Khalid Az-Zadwani dalam pandangan itu melahirkan buah yang diberkahi dalam kehidupanku. Ruhnya selalu menemani dan mengajariku. Tentang karomah Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, maka diceritakan, pada suatu hari Syekh Bahauddin bersama salah seorang sahabat karibnya yang bernama Muhammad Zahid. Mereka pergi ke gurun pasir dengan membawa sebuah cangkul. Kemudian ada hal yang aneh. Ada perintah dalam hatinya yang mengharuskan untuk membuang cangkul tersebut. Lalu mereka membicarakan tentang seluk-beluk ilmu ma'rifah dan sampailah datang dalam pembicaraan tentang ubudiyah. Jika begitu, kalau sekarang pembicaraan kita telah sampai begini, kan kita berarti sudah sampai derajat hakikat keputusan yang apabila kalau kita mengatakan kepada seorang, matilah kamu, maka matilah dia seketika itu juga. Lalu tanpa sengaja, Syekh Bahauddin berkata kepada Muhammad Zahid, matilah kamu. Maka seketika itu, Muhammad Zahid, sahabatnya itu pun mati. Sahabat itu pun sudah meninggal dari pagi sampai tiba waktu zuhur. Maka melihat hal tersebut, Syekh Bahauddin menjadi kebingungan, apalagi melihat mayat temannya yang sudah berubah kondisi jasadnya akibat terkena panasnya matahari. Maka tiba-tiba ada ilham suara yang berkata kepadanya, "Hai Muhammad, berkatalah ahyi, hiduplah kamu." Maka kemudian Syekh Bahauddin berkata, "Ahyi, ahyi," sebanyak 3 kali. Maka dengan izin Allah, saat itu terlihat mayat Muhammad Zahid mulai bergerak sedikit demi sedikit, hingga hidup kembali seperti semula. Ini adalah pengalaman pertama kali Syekh Muhammad Bahauddin, dan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wali yang sangat mustajab doanya. Syekh Tajuddin, salah satu santri Syekh Muhammad Bahauddin, menceritakan kisahnya sebagai berikut. Dia berkata, suatu ketika, aku disuruh guruku dari Kasrul Arifan menuju Bukhara, yang jaraknya hanya 1 pos. Aku melaksanakan perintah guruku. Aku jalankan dengan sangat cepat, karena aku berjalan sambil terbang di udara. Maka suatu ketika, saat aku terbang di Bukhara, dalam perjalanan terbang tersebut, aku bertemu dengan guruku. Maka semenjak itulah kekuatanku untuk terbang dicabut oleh Syekh Muhammad Bahauddin. Dan seketika itu juga, aku tidak bisa terbang lagi sampai saat ini. Syekh Afif Al-Diqorani menceritakan kisahnya. Pada suatu hari, aku pergi berziarah ke kediaman Syekh Muhammad Bahauddin. Lalu ada seorang yang menjelek-jelekkan beliau. Maka aku peringatkan kepadanya, jangan kamu berkata jelek terhadap Syekh Muhammad Bahauddin, dan jangan kurang tata krama kepada kekasih Allah. Dia tidak mau mendengar kata-kataku dan tidak mengindahkan peringatanku. Maka lalu seketika itu, ada seekor serangga yang datang menyengat mulutnya. Dia menjerit meratap kesakitan. Maka lalu dia pun bertobat, kemudian sembuhlah dengan seketika. Seorang sahabat saya pernah berkata kepadaku agar jangan menjulurkan kaki ke arah tempat Syekh Bahauddin. Maka suatu saat aku pernah berteduh di bawah sebuah pohon kayu, lalu aku tertidur.
Lalu tiba-tiba seekor binatang melata menyengat kakiku. Aku merasa sangit yang luar biasa. Setelah kuperhatikan, maka benar, kakiku tepat mengarah ke arah tempat kediaman Syekh Bahauddin. Semasa hidupnya, Syekh Bahauddin Naqsabandiyah ada menuliskan tentang ajaran tentang dasar-dasar ilmu Tarekat Naqsabandiyah. Ajaran dasar Tarekat Naqsabandiyah itu terdiri dari 11 perkara. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Syekh Bahauddin Naqsabandiyah dalam dasar ajaran Tarekat Naqsabandiyah. Yang pertama yaitu huwasyir dardam. Huwasyir dardam yaitu pemeliharaan keluar masuknya napas supaya hati tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tetap hadirnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu masuk dan keluarnya napas. Setiap murid atau salik menarikkan dan menghembuskan napasnya hendaklah selalu ingat atau hadir bersama Allah di dalam hati sanubarinya. Ingat kepada Allah setiap keluar masuk napas berarti memudahkan jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya lalai ataupun lupa mengingat Allah berarti menghambat jalan menuju kepadanya. Kedua, nazar bal qadam, yaitu setiap murid atau salik dalam iktikad atau suluk bila berjalan harus menundukkan kepala, melihat ke arah kaki, dan apabila dia duduk melihat pada kedua tangannya, dia tidak boleh memperluas pandangannya ke kiri atau ke kanan karena dikhawatirkan dapat membuat hatinya menjadi bimbang atau terhambat untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nazar bal qadam ini lebih ditekankan lagi bagi pengawal tarekat yang baru suluk karena yang bersangkutan belum mampu memelihara hatinya. Ketiga, syafar darwatan. Syafar darwatan yaitu perpindahan dari sifat kemanusiaan yang kotor dan rendah kepada sifat-sifat kemalaikatan yang bersih dan suci lagi utama. Karena itu, wajiblah bagi si murid atau salik mengontrol dirinya agar dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada makhluk. Keempat, halwat daran zaman. Halwat daran zaman yaitu setiap murid atau salik harus selalu menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik waktu sunyi maupun di tempat orang banyak. Dalam tarekat Naqsabandiyah ada dua macam bentuk halwat. Yang pertama yaitu halwat lahir. Halwat lahir yaitu orang yang melaksanakan suluk dengan mengasingkan diri di tempat yang sunyi dari masyarakat ramai. Yang kedua yaitu halwat batin. Halwat batin yaitu hati sanubari si murid atau salik senantiasa musyahadah, menyaksikan rahasia-rahasia kebesaran Allah walaupun berada di tengah orang-orang yang ramai. Kelima, ya dakrat. Ya dakrat yaitu selalu berkekalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir ismuzat menyebut Allah, 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 atau zikir nafi isbat yang menyebut kalimah la ilaha illallah sampai yang disebut dalam zikir itu hadir. Keenam, barkasyat. Barkasyat yaitu orang yang berzikir nafi isbat setelah melepaskan napasnya, kembali munajat kepada Allah dengan mengucapkan kalimah yang mulia. Wahai Tuhan Allah, Engkaulah yang aku maksud dalam perjalanan rohaniku ini, dan keridoanmu lah yang aku tuntut, sehingga terasa dalam kalbunya rahasia tauhid yang hakiki, dan semua makhluk ini lenyap dari pandangannya. Ketujuh, naka dasyat, yaitu setiap murid atau salik harus memelihara hatinya dari kemasukan sesuatu yang dapat menggoda dan mengganggunya, walaupun hanya sebentar, karena godaan yang mengganggu itu adalah masalah yang besar yang tidak boleh terjadi dalam ajaran tarekat ini. Syekh Abu Bakar Al-Qatani berkata, saya menjaga pintu hatiku selama 40 tahun. Aku tiada membukakannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah hatiku itu tidak mengenal seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama tasawuf berkata, aku menjaga hatiku 10 malam, maka dengan itu hatiku menjaga aku selama 20 tahun. Kedelapan, bad dasyat. Bad dasyat yaitu tawajuh.
atau pemusatan perhatian sepenuhnya pada musyahadah, menyaksikan keindahan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nur zat ahadiyah, yaitu cahaya yang Maha Esa, tanpa disertai dengan kata-kata. Keadaan dahsyat ini baru dapat dicapai oleh seorang murid atau salik setelah dia mengalami fana dan baqa yang sempurna. Adapun 3 ajaran dasar yang berasal dari Syekh Bahaudin Naqsabandiyah adalah, yaitu wukuf zamani, yaitu kontrol yang dilakukan oleh seorang murid atau salik tentang ingat atau tidaknya ia kepada Allah Subhanahu wa taala setiap 2 atau 3 jam. Jika ternyata dia berada dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, dia harus bersyukur, dan jika tidak, maka dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mengingatnya. Ke-10, wukuf adadi. Wukuf adadi yaitu memelihara bilangan ganjil dalam menyelesaikan zikir nafi isbat, sehingga setiap zikir nafi isbat tidak diakhiri dengan bilangan yang genap. Bilangan ganjil itu dapat saja 3 atau 5 sampai dengan 21 dan seterusnya. Yang ke-11, wukuf qalbi. Wukuf qalbi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ubaidillah Al-Ahrar, yaitu keadaan hati seorang murid atau salik yang selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Pikiran yang ada terlebih dahulu dihilangkan dari segala perasaan, kemudian dikumpulkan segenap tenaga dan panca indera untuk melakukan tawajuh dengan mata hati yang hakiki, untuk menyelami makrifat Tuhannya, sehingga tidak ada peluang sedikit pun dalam hati yang ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari pengertian zikir. Itulah 11 ajaran dasar daripada tarekat Naqsabandiyah yang telah dirangkum oleh Syekh Bahaudin Naqsabandiyah. Syekh Bahaudin Naqsabandiyah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 791 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1388 Masehi. Dan ketika sakit menjelang wafatnya, maka murid-muridnya membacakan surat Yasin sampai sempurna kewafatannya. Kemudian beliau dimakamkan di kebunnya sendiri sebagaimana wasiatnya, dan di kuburannya itu oleh para muridnya dan pengikutnya telah dibangun sebuah kubah. Sahabatku seiman, demikianlah kisah tentang kehidupan sang wali agung Syekh Bahaudin Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah daripada beliau, dan mudah-mudahan video ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.